Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fonemis, yaitu asimilasi, disimilasi, penambahan, metatesis, monoftonisasi, dan diftonisasi dari fonemisasi. Baik, yang pertama yaitu asimilasi fonemis. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kalau arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif. Kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi progresif umpamanya bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental. Tetapi pada kata stasiun, bunyi T itu dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S. Selanjutnya yaitu asimilasi regresif. Umpamanya bunyi P adalah bunyi hambatan bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Asimilasi baik progresif maupun regresif lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Dalam kasus kedua contoh di atas, yang disamakan adalah tempat artikulasinya. Bunyi T yang sebenarnya vokal apikoalveolar diubah menjadi bunyi laminoalveolar, disamakan dengan bunyi S yang laminopalatal. Baiklah, yang kedua yaitu disimilasi fonemis. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber plus ajar yang seharusnya menjadi belajar. Namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lain, bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi telantar. Baiklah, yang ketiga yaitu penambahan fonemis. Penambahan fonem yakni adanya penambahan fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Misalnya dalam proses penyembuhan prefiks me pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengau M dengan semula tidak ada. Contohnya dengan prefiks me plus dasar baca menjadi membaca. Contoh lain seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu dalam proses penyembuhan sufiks an pada dasar hari akan muncul bunyi semi vokal y. Contohnya dari kata dasar hari plus sufiks an menjadi harian. Selanjutnya yaitu yang keempat, metatesis fonemis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak. Di antaranya yang ada adalah jalur menjadi lajur, royal menjadi loyar, berantas menjadi bantaras, ulur menjadi ulul, urul, kerikil menjadi kerikil, sapu menjadi apus atau usap. Baiklah, yang selanjutnya yaitu poin kelima, monoftonisasi fonemis.
Monoftonisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Misalnya, dari kata ramai diucapkan ramai. Dari kata kalau diucapkan kalau. Dari kata sate diucapkan sate. Dan dari kata pulau diucapkan menjadi pulau. Baiklah, poin selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu diftongisasi fonemis. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan. Jadi, masih dalam satu silabel. Misalnya, kata anggota menjadi anggota, bunyi o menjadi au. Kata sentosa menjadi sentausa, bunyi o ke au. Kata teladan menjadi tauladan, bunyi e ke au. Dan yang terakhir yaitu kata topan menjadi taupan, dari bunyi o ke au. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai perubahan fonemis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.